Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya anak-anak ya. Jadi kali ini saya selalu berharap mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Lebih-lebih ini yang akan menjelang pas penilaian akhir semester, maka belajar yang lebih rajin. Anak-anak sekalian, untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang taraf intensitas bunyi. Kalau kemarin sudah kami jelaskan tentang daya bunyi dan intensitas bunyi, maka kali ini kita belajar tentang taraf intensitas bunyi. Kalau kemarin daya bunyi itu merupakan energi bunyi yang merambat setiap detik. Kalau intensitas bunyi itu adalah besarnya daya bunyi yang menembus suatu bidang tertentu. Tetapi kalau taraf intensitas bunyi ini adalah merupakan tingkat kebisingan daripada bunyi pada telinga kita. Jadi taraf intensitas bunyi adalah tingkat kebisingan suatu gelombang bunyi yang dinyatakan dalam bentuk logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas bunyi yang paling rendah atau intensitas bunyi minimal. Secara umum dapat dituliskan atau dapat dirumuskan bahwa TI atau taraf intensitas adalah sama dengan 10 dalam kurung log 10 log I per I0. Nanti dalam satuan desibel. Oke, kita lihat rumusnya sekarang. Jadi saya ulangi, taraf intensitas bunyi itu merupakan tingkat kebisingan bunyi yang dinyatakan dalam bentuk logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas bunyi minimal. Nah, yang dirumuskan TI sama dengan log ini ya I per I0. I ini adalah intensitas bunyi, I0 intensitas bunyi minimal dalam satuan bel. Tapi nanti kalau dalam satuan desibel maka ini dikalikan 10. Jadi TI sama dengan 10 log I per I0, di mana TI taraf intensitas bunyi dalam satuan desibel, I adalah intensitas bunyi dalam satuan watt per meter persegi, I0 intensitas bunyi minimal yang besarnya 10 pangkat min 12 satuannya watt per meter persegi. Jika ada beberapa sumber bunyi yang bekerja bersama-sama, maka intensitasnya menjadi TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N, di mana N adalah banyaknya sumber bunyi. Kemudian taraf intensitas bunyi untuk jarak yang berbeda. Nah, ini dirumuskan TI2 sama dengan TI1 ditambah 20 log R1 per R2, di mana R1 adalah jarak sumber bunyi 1, R2 adalah jarak sumber bunyi 2. Contoh soal. Intensitas bunyi minimal dan intensitas bunyi maksimal masing-masing adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi dan 1 watt per meter persegi. Yang pertama pertanyaannya, hitung taraf intensitas bunyi minimal. Yang kedua adalah hitung taraf intensitas bunyi maksimal. Ini diketahui I minimal sudah ada, yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Maksimalnya juga sudah ada, yaitu 1 watt per meter persegi. Kita masukkan ke rumus. TI sama dengan 10 log I per I0. TI minimal sama dengan 10 log I minimal per I0.
sama dengan 10 log I minimalnya itu 10 pangkat min 12 per I0 nya juga 10 pangkat min 12. Jadi sama dengan 10 log 1. Log 1 itu sama dengan 0, sehingga 10 kali 0 maka hasilnya 0. Kemudian untuk yang kedua, yang B adalah taraf intensitas maksimal. Rumusnya sama dengan 10 log I maksimal per I0. Maka TI maksimal sama dengan 10 log 1, berarti I maksimalnya 1 per 10 pangkat min 12 sama dengan 10 log 10 pangkat 12 sama dengan 10 kali 12 sama dengan 120 desibel. Kemudian contoh yang kedua, taraf intensitas bunyi suatu sound system adalah 80 desibel. Jika 10 sound system dibunyikan bersamaan dengan intensitas bunyi yang sama, berapakah taraf intensitas bunyi totalnya? Ini ada satu sound, taraf intensitasnya 80 desibel. Kalau 10 dengan taraf intensitas yang sama dibunyikan bersamaan, berapa taraf intensitasnya? Diketahui TI1 80 desibel, jumlah banyaknya adalah 10, maka dimasukkan ke rumus TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. TI 10 karena banyaknya 10 sama dengan 80 ditambah 10 log 10. TI 10 sama dengan 80 ditambah 10 log 10 kali 1. Jadi log 10 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 90 desibel. Yang berikutnya adalah kita belajar tentang efek Doppler. Jadi apakah kalian pernah melihat mobil ambulan atau pemadam kebakaran yang bergerak? Ya, tentunya pernah ya. Jadi bagaimana kira-kira kalau mobil ambulan itu atau mobil pemadam itu menuju ke kita dari arah sana, kemudian menuju ke kita? Tentunya bunyi atau suara daripada mobil daripada ambulan atau pemadam itu, sirenenya itu tentunya semakin kuat atau semakin tinggi kalau mendekati kita. Tetapi nanti setelah melewati kita, menjauhi kita, maka kedengarannya yang kita dengarkan itu nanti frekuensinya itu semakin rendah. Padahal yang sebenarnya, frekuensi yang sebenarnya yang dibunyikan oleh mobil ambulan atau mobil pemadam itu tetap. Berarti bukan berarti kalau mendekati kita terus dikeraskan, kalau menjauhi dilemahkan, tidak begitu. Tetapi hanya kedengarannya. Itu namanya efek. Jadi bukan sesungguhnya efek. Itulah efek Doppler, karena yang menyelidiki adalah Doppler. Jadi efek Doppler adalah suatu gejala berubahnya frekuensi yang didengar karena sumber bunyi relatif bergerak terhadap pendengarnya. Oke, untuk menghitung berapa frekuensi bunyi yang kita dengar sebagai pendengar, marilah kita perhatikan rumus berikut ini. Jadi ini kita gunakan ini saja, ini dan ini itu sama ya. Jadi dari sini menjadi ini ya, itu sama. Jadi di sini Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, di mana Fp itu ini frekuensi pendengar, satuannya Hz. Kemudian V ini adalah kecepatan bunyi di udara meter per detik. Vp adalah kecepatan pengamat atau pendengar. Nanti kalau pengamatnya diam berarti ya 0, kalau pengamatnya bergerak berarti ada kecepatannya. Kemudian Vs ini adalah
kecepatan sumber bunyi. Ya misalnya ambulan tadi, ya nanti kalau bergerak berarti ada nilainya Vs ini, kalau diam berarti Vs-nya sama dengan 0. Kemudian Fs adalah frekuensi daripada sumber bunyi yang dibunyikan. Kemudian untuk menentukan plus minusnya ini, karena ini adalah bentuk perbandingan, jadi ini per ini perbandingan. Jadi nanti misalnya ada ambulan dari arah yang berlawanan dengan kita, jadi saling menuju. Jadi kita naik motor, kemudian ada berpapasan dengan ambulan, maka itu suaranya semakin kencang, semakin tinggi frekuensinya. Kalau frekuensi semakin tinggi, jadi ada sumber bunyi yang saling mendekati. Jadi kita dan sumber bunyi saling mendekati. Itu nanti yang atas ini supaya hasilnya besar itu di plus. Kemudian supaya hasilnya besar karena frekuensinya kan tinggi, yang bawah ini dipakai yang min. Kemudian kalau saling menjauhi, jadi kita naik motor ke selatan, kemudian mobil ambulannya kemudian ke utara, saling menjauh. Kalau saling menjauh itu kan hasilnya frekuensi yang didengarkan kecil. Lah supaya kecil, maka yang atas ini yang dipakai min, supaya hasilnya kecil, yang bawah yang dipakai plus. Itu. Kalau iring-iringan, jadi misalnya kita naik motor berada di belakang mobil ambulan. Nah, kita analisa dulu, kita di belakang, berarti itu maksudnya kita mendekati ambulan itu. Kita mendekati berarti tinggi, maka yang dipakai plus. Sedangkan mobil ambulan berada di depan kita, berarti itu analisanya adalah menjauhi kita. Kalau menjauhi kita, maka yang bawah ini dipakai plus, berarti hasilnya kecil, maka V plus VP, V plus VS. Itu nanti kalau kurang paham, bisa dipelajari ini sudah ada. Nah, gitu. Contoh soal. Badu naik motor dengan kecepatan 20 meter per detik. Ada di belakang mobil ambulan yang melaju dengan kecepatan 30 meter per detik. Membunyikan sirine dengan frekuensi 700 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 320 meter per detik, berapa frekuensi sirine yang didengar oleh badu tersebut? Ya, ini V-nya atau kecepatan bunyi di udara 320 meter per detik. V pendengar, kecepatan badu adalah 20 meter per detik. Kecepatan sumber bunyi atau kecepatan ambulan adalah 30 meter per detik. Frekuensi ambulan yang dibunyikan adalah 700 Hz. Maka berapakah besarnya frekuensi yang didengar oleh pendengar atau FP? Frekuensi yang didengar oleh badu. Nah, sekarang jadi badu ini ada di belakang mobil ambulan. Berarti badu mendekati ambulan. Nah, maka di sini dipluskan. Kemudian untuk ambulannya itu nanti menjauhi badu, nah, supaya hasilnya kecil, maka ini harus di plus. Kalau di min nanti hasilnya besar ini. Jadi mobil ambulannya menjauhi badu, maka di sini plus. Sehingga rumus yang dipakai FP sama dengan V plus VP per V plus VS kali Fs. FP sama dengan V-nya 320 ditambah kecepatan badunya 20 per 320 ditambah kecepatan ambulannya 30 kali 700. Hasilnya adalah 340 per 350 kali 700. Ya, sama dengan 680 Hz. Demikian
untuk pertemuan kali ini ya, mari kita simpulkan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Jadi yang pertama adalah taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi itu maksudnya adalah tingkat kebisingan bunyi yang kita dengarkan. Jadi tingkat kebisingan bunyi itu tidak linier tetapi logaritmik ya, karena tidak, yang namanya kebisingan tidak langsung dari rendah tinggi atau dari tinggi rendah, tidak begitu. Kadang rendah kadang tinggi, namanya logaritmik, tidak linier. Kemudian tingkat kebisingan bunyi itu nanti dinyatakan dalam bentuk logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas bunyi minimal. Kemudian yang kedua adalah tentang efek Doppler. Jadi kalau ada mobil pemadam mendekati kita, maka frekuensinya yang kita dengar semakin tinggi. Tetapi kalau menjauhi kita itu semakin rendah frekuensinya. Padahal sebenarnya frekuensinya itu adalah tetap. Itulah yang dinamakan efek. Jadi efek Doppler itu merupakan gejala. Jadi gejala berubahnya frekuensi yang didengar karena sumber bunyi relatif berbeda terhadap pendengarnya. Demikian yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan tetap belajar karena mendekati tes. Mudah-mudahan nilai kalian menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.